Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi dalam doa dan renungan pagi edisi Minggu 11 Oktober 2020. Bacaan kita Keluaran 32 ayat 15 sampai 35. Satu tema yang menarik, terhukum karena melanggar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini dalam minggu raya. Kami boleh memanjatkan syukur kepadamu. Engkau Allah yang mengantar kami sampai pada saat ini, boleh menjalani kehidupan di pagi hari menyambut hari baru karunia Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan Allah itu. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami diberikan hikmat oleh Tuhan, dapat mengerti kebenaran Allah, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Keluaran 32 ayat 15 sampai 35. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu sehingga engkau mendatangkan dosa yang besar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah kami untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang punya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu.
Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat ala emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Aku akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Amin. Terhukum karena melanggar. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda menerima hukuman sebagai akibat dari pelanggaran yang Anda lakukan? Dan pernahkah Anda marah lalu memberikan hukuman kepada mereka yang Anda anggap bersalah? Musa sangat marah ketika turun dari gunung dan menyaksikan sorak-sorai umat yang menyembah patung. Karena itu Musa mengambil patung tersebut lalu membakar dan menggiling patung berhala, serta menyuruh umat Israel meminumnya setelah dicampur dengan air sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Musa pun menegur Harun yang begitu mudah berkompromi dengan mengikuti keinginan umat Israel membuat patung untuk disembah. Akibatnya Musa menantang Israel untuk memihak kepada Tuhan. Lalu tampillah suku Lewi yang memihak Tuhan dengan melenyapkan kaum sebangsa yang memberontak melawan Allah. Walaupun Musa telah bertindak keras dan tegas terhadap Israel yang telah berdosa, dia tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan sehingga rela berkorban demi umat Israel mendapat pengampunan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, walaupun Musa telah menghukum bangsa Israel karena pelanggaran mereka, namun akhirnya ia memohon pengampunan kepada Tuhan untuk mengampuni dosa umat Israel. Musa tidak membiarkan mereka tetap terhukum. Dari sinilah kita belajar bahwa sekalipun kita telah jatuh ke dalam dosa atas pelanggaran kita, di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan dosa sehingga kita beroleh keselamatan. Yesus telah menyatakan pengampunannya atas kehidupan kita, sehingga kita pun harus sadar dan segera berbalik kepada Tuhan. Janganlah melanggar perintah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami patut bersyukur kepadamu untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Sungguh memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti demi pertumbuhan rohani kami untuk menjalani kehidupan di masa-masa mendatang. Biarlah ya Tuhan, dalam perjalanan hidup ini kami selalu mengoreksi setiap kehidupan kami dan selalu memohon pengampunan daripada Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Dan selalu kami meyakini bahwa dalam Kristus Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib kami memperoleh pengampunan. Kami menjalani kehidupan hari ini Tuhan dalam minggu raya, lindungi dan sertai kami. Terlebih khusus jemaat-Mu yang menyiapkan diri masing-masing di rumah untuk merayakan minggu raya, beribadah di rumah masing-masing. Pelayanan dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Karena itu Tuhan berkati kami semua. Kami bersama-sama dengan keluarga kami untuk menyembah Tuhan hari ini dalam ibadah hari Minggu. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang, saudara-saudara kami di beberapa tempat. Lindungi mereka ya Tuhan. Yang berulang tahun hari ini Tuhan, sempurnakan sukacita mereka. Yang dalam kondisi sakit, Tuhan kiranya sembuhkan. Yang dalam kondisi berduka, Tuhan hiburkan. Yang dalam kondisi mengalami kesulitan pergumulan, Tuhan bangkitkan semangat mereka. Kami mendoakan pemimpin kami, pemerintah kami, Tuhan tetap berkati, menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Setiap
pejuang-pejuang garda terdepan, mereka terus berkarya, dan biarlah wabah COVID-19 boleh cepat berlalu dari kehidupan kami. Lindungi kami hari ini ya Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Salam sehat untuk kita sekalian.